Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Ibu, teman-teman kelas PAIS 14 yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan modul perkembangan peserta didik, yakni pemaparan konsep tentang perkembangan kognitif peserta didik, ya. Nah, dalam perkembangan kognitif peserta didik ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Nah, apa itu capaian pembelajaran yang ada dalam perkembangan kognitif peserta didik? Yakni diharapkan mampu menganalisis perkembangan kognitif peserta didik dan implikasinya dalam pembelajaran. Kemudian setelah capaian pembelajaran, yang harus diperhatikan juga adalah sub capaian pembelajaran. Ya, jadi capaian pembelajaran ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, menelaah definisi perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, menguraikan karakteristik, kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Nah, sedangkan yang ketiga, menguraikan komponen keterampilan kognitif peserta didik. Untuk yang keempat, mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, ya, perkembangan kognitif peserta didik. Nah, sedangkan yang kelima yaitu menganalisis implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Oke, kemudian setelah subcapaian pembelajaran, kita ada juga uraian materi. Nah, materi apa saja yang akan dibahas di modul perkembangan kognitif peserta didik ini? Yang pertama, pengertian perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, karakteristik, kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang ketiga, komponen keterampilan kognitif peserta didik. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Serta yang kelima atau materi yang kelima adalah implikasi daripada perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Oke, itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, setelah saya tadi memaparkan capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, dan uraian materi pokoknya yang akan diuraikan, kita coba deskripsikan daripada materi-materi yang tadi telah disebutkan. Oke, untuk materi yang pertama yaitu pengertian perkembangan kognitif peserta didik. Nah, untuk pengertian perkembangan kognitif peserta didik ini ada dua ya, menurut para ahli ada dua orang ahli ini yang mendefinisikan. Yang pertama ada yang namanya Piaget. Nah, menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif seorang anak itu terjadi secara bertahap, artinya tidak bisa langsung. Maksudnya anak itu tidak bisa langsung menerima kognitif atau pengetahuan dan juga tidak bisa langsung menggunakan pengetahuannya tersebut. Jadi harus ada proses belajar di sekolah seperti itu, ya. Nah, makanya menurut Piaget ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada yang namanya tahap sensori motorik. Itu kisaran umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada yang namanya tahap praoperasional, yaitu kisaran 2 sampai 4 tahun. Kemudian ada tahap operasional konkret, ada tahap operasional formal. Nah, untuk tahap operasional formal ini, jadi menurut Piaget ini ya, perkembangan kognitif anak itu sudah mulai bisa memecahkan masalah, berpikir logis, dan ya bisa mengolah informasi atau mengolah data atau bisa menggunakan pengetahuannya seperti itulah ya. Oke, nah di samping Piaget juga ada definisi perkembangan kognitif peserta didik menurut Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky bahwa perkembangan kognitif itu lebih menekankan pada konsep sosial kultural, artinya budaya masyarakat seperti itu ya.
atau ada yang namanya konteks sosial ya dan interaksi dengan orang lain dalam belajar seperti itu. Nah, dari kedua definisi tadi itu bisa diambil kesimpulan bahwa perkembangan kognitif peserta didik itu adalah merupakan istilah yang digunakan oleh ahli psikologi ya untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi atau tanggapan, kemudian pikiran, ingatan, dan juga pengolahan informasi ya yang memungkinkan seseorang itu bisa memperoleh pengetahuan, bisa memecahkan masalah, dan juga bisa merencanakan masa depan seperti itu. Nah, itu kesimpulannya daripada definisi perkembangan kognitif peserta didik. Oke, lanjut ke materi berikutnya, materi yang kedua ya. Di sini materinya adalah karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Nah, ada beberapa karakteristik. Yang pertama persepsi, yang kedua memori, yang ketiga atensi. Persepsi ini berkaitan dengan tanggapan, artinya karakter kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik ini sudah mampu menanggapi sesuatu atau segala hal, kan? Dan juga dia sudah bisa mengingat-ingat, ya, dia bisa mengingat, gitu kan? Ya, mengingat sebuah peristiwa, mengingat sebuah kejadian, gitu kan? Kemudian yang ketiga yaitu karakternya adalah atensi, perhatian. Jadi Jadi si peserta didik ini dia sudah bisa memusatkan perhatian terhadap sesuatu. Nah, ada beberapa aspek atensi yang bisa dibaca di sini. Yang pertama ada receptor adjustment, ya, itu penyesuaian alat indera, terhadap apa yang menjadi pusat perhatiannya. Kemudian ada postural adjustment, yaitu penyesuaian sikap tubuh terhadap apa yang menjadi perhatiannya. Kemudian ada musical tension, yaitu adanya tegangan otot ya yang menjadikan jadi si peserta itu bisa memusatkan energi seperti itu ya. Kemudian ada yang keempat central nervous adjustment, berarti penyesuaian tentang pusat saraf ya. Kemudian ada increase clearness, jadi semakin jelasnya objek yang diperhatikan maka semakin jelas atau semakin menarik perhatian individu seperti itu ya. Oke, itu untuk karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang ketiga, yaitu komponen keterampilan kognitif peserta didik. Ada beberapa komponen ya. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama komponen metakognitif. Apa itu komponen metakognitif? Yaitu pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. Artinya cara dia berpikir, gitu kan, cara dia mendapatkan informasi, cara dia mendapatkan pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi kognitif. Berarti ini berkaitan dengan strategi belajar, sebagaimana caranya dia bisa memiliki atau bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Kemudian ada gaya kognitif, yaitu gaya belajarnya, jadi metode yang dipakai pokoknya gaya belajar yang dipakai oleh peserta didik itu bisa mengembangkan keterampilannya seperti itu ya. Kemudian yang keempat pemikiran kritis, itu menjadi komponen daripada perkembangan kognitif peserta didik. Jadi kalau peserta didik ini sudah berpikir kritis, maka dia akan berpikir logis, akan mengolah semua informasi ya, artinya disesuaikan mana yang relevan, mana yang tidak. Kemudian kalau itu mau di-share ke orang lain, pastinya dia punya filterisasi, punya saringan, tidak akan ditelan mentah-mentah informasinya, pasti akan diolah dulu. Nah, kalau misalkan itu baik, ada manfaatnya, maka dia akan share atau akan dibagikan kepada publik seperti itu. Nah, jadi orang peserta didik yang sudah punya pemikiran kritis, dia akan mampu mengolah
pengetahuannya, memilah-milih informasi mana yang sesuai, mana yang tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, materi yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Jadi perkembangan kognitif peserta didik ini bisa dipengaruhi oleh, pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas ini berarti sejak dalam kandungan sebenarnya anak itu sudah punya potensi untuk memiliki kognitif, memiliki pengetahuan, cuman ya belum nampak karena nggak ada yang mempengaruhinya, karena nggak ada kan harus dipancing gitu kan, harus dipancing supaya muncul potensinya itu. Nah, kalau sudah lahir baru dia akan muncul, pengetahuan itu akan muncul. Jadi potensi yang ada sejak dia dalam kandungan akan muncul nanti sejak lahir itu perlahan-lahan melalui proses gitu ya. Nah, yang kedua faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik ya. Kalau ya lingkungan itu berkaitan dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Ya, kalau keluarganya baik, ya insya Allah akan memiliki perkembangan kognitif yang sangat baik. Di sekolahnya baik juga sama seperti itu, akan mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik ya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Nah, implikasinya apa dari perkembangan kognitif peserta didik itu? Yang pertama yaitu guru harus mengajar dan menganjurkan peserta didik ini menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kelompok mereka. Artinya yang mengajar ini harus bisa menyesuaikan, menyesuaikan sehingga disesuaikan dengan kognitif atau pengetahuan mereka sebetulnya. Karena kan kognitif peserta didik ini berbeda-beda kan. Yang kedua, bisa memberikan pelatihan. Jadi seorang pengajar atau pendidik itu harus bisa memberikan pelatihan tentang strategi belajar pada peserta didik. Nah, yang ketiga itu bisa menunjukkan strategi belajar dan mendorong menggunakan strateginya sendiri. Dan yang keempat, mengidentifikasi situasi-situasi terkait kemungkinan strategi tersebut bisa digunakan dalam belajar. Nah, yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri hanya tanpa bantuan dari pendidik seperti itu. Nah, oke, itu termasuk ke dalam implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau berkaitan kalau dari kelima materi tadi, mana materi yang paling sulit? Ya, ini materi yang kelima, yaitu implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Kenapa demikian? Ya karena pendidik dia harus bisa mendorong peserta didik, kemudian memberikan pelatihan, kemudian juga dia harus bisa mengidentifikasi situasi-situasi atau kemungkinan-kemungkinan strategi belajar ini bisa digunakan atau tidak, kan? Kemudian juga ya pokoknya agak sulit memahami daripada implikasi perkembangan materi implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kalau materi mana yang sering terjadi miskonsepsi, ya ini juga ya materi yang kelima juga, yakni materi tentang implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Kenapa sering terjadi miskonsepsi? Ya karena kecenderungan atau terjadi kesalahan dalam memberikan strategi atau dalam menggunakan strategi pembelajaran, bisa saja seperti itu menjadikan adanya miskonsepsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak dosen, teman-teman semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.